Oke, dan itu isinya sangat amat penting sekali buat kamu nanti. Oke, sekarang rasanya kita sudah siap untuk menyaksikan penampilan yang kedua. Saya yakin penampilan yang kedua dari kedua finalis, kedua kandidat The Master akan menjadi lebih baik lagi. Tapi sebelumnya, mari kita sama-sama saksikan penampilan dari Deddy Corbuzier. terima kasih Niko. Oke, kalau Anda semuanya sudah terhibur dengan masa ini bikin saya jatuh lama-lama pasir ada di sini. Ini namanya pemain tidak tanggung jawab kan? Anda lihat kan pemain tidak tanggung jawab. Saya sudah terbiasa tidak dengan tepuk tangan tapi dengan tidak jadi main. Oke, kalau Anda tadi sudah melihat begitu menegangkannya Abu Malo bermain begitu menegang, ini saya benar-benar bisa jatuh ini. Begitu menegangkannya Joe Sandi bermain dengan astral projection, dia membawa apa yang kita kenal mungkin dengan spirit keluar dari tubuhnya berada di tempat lain. Saya akan membawa Anda ke sebuah permainan yang sedikit menyenangkan, yang katanya Romy Rafael akan melupakan tentang pacarnya. Pacar Master Romy Rafael. Kita akan membawa permainan seperti itu. Kemarin saya mendengarkan tentang sebuah film yang sekarang lagi main di teater-teater kesayangan Anda, yang judulnya adalah Push. Udah dengar? Oke. Di situ diceritakan tentang seseorang yang memiliki kemampuan berbeda-beda. Ada seseorang yang memiliki kemampuan untuk memprediksikan masa depan. Tapi namanya kalau tidak salah adalah, saya hanya membaca revisinya soalnya Watcher. Nah, tapi dia mengatakan juga bahwa masa depan itu bisa dirubah dengan perilaku yang kita lakukan sekarang. Dan itu saya percaya. Karena kalau kita percaya pada masa depan oleh para peramal, artinya kita tidak perlu ngapa-ngapain. Betul kan? Artinya manusia tidak perlu lagi bekerja, tidak perlu lagi punya keinginan, tidak perlu lagi punya tujuan. Oke? Tapi masa depan itu bisa dicapai oleh dua hal. Mampukah seseorang memprediksikan masa depan sesuatu? Contohnya ketika saya memprediksikan surat kabar, memprediksikan hasil euro. Sebenarnya ada dua hal cara memprediksikan masa depan. Yang pertama adalah memiliki kemampuan seperti saya. Lebih kencang lagi kalau mau lebih kencang lagi. Oke. Jangan pakai teriak ya. Yang kedua adalah kita berusaha untuk mengganti atau kita berusaha untuk merubah masa depan itu sendiri. Karena dengan merubah masa depan itu sendiri kita bisa tahu bahwa masa depan itu akan terjadi seperti apa yang kita mau. Contohnya, saya memprediksikan bahwa film Push akan laku di pasaran. Setelah saya ngomong hari ini ditonton oleh jutaan orang. Berarti kalau saya membuat prediksi film tersebut akan laku dan saya melakukan sesuatu di hari ini, masa depan dari film itu akan berubah, betul? Nah, itu yang akan kita coba malam ini. Saya memiliki 3 buah hadiah yang akan dibawa oleh Anda nanti pulang. Dan saya memiliki kapal-kapalan, dan saya tidak tahu kenapa adanya di sini bukan di sini, jadi saya tarik. Tapi tidak ditendang seperti kresek. Maya, saya ingin kamu lempar kapal-kapalannya ke sana atau ke sana. Ingat, lempar kapal-kapalannya hati-hati karena kemarin saya punya pengalaman buruk sekali dengan bintang tamu. Ketika melempar kapal-kapalan, oke? Ya, jangan ke saya. Seperti jangan ke belakang, kalau ke belakang sana kena kamera, Maya. Bisa ke kanan, bisa ke kiri, bisa ke kemana saja. Ke sana juga boleh, tapi jangan peserta ya. Nah. Ada mikrofon, saya butuh mikrofon satu. Nama? Hari. Hari, oke Hari, Anda akan ikut saya ke kanan. Saya benar-benar bisa jatuh gara-gara pasir ini. Hari, tolong kamu ke kanan saya. Hari, saya memiliki 3
hadiah untuk Anda. Oke? Tapi sebelum itu kita akan bercerita dulu. Di sini saya menuliskan sebuah prediksi. Bayangkan Anda sekarang sedang berjalan-jalan bersama saya. Saya baru saja membeli sebuah mobil mewah dan Anda berjalan-jalan berdua dengan saya. Tidak membayangkan seperti itu hari ini. Kita murni persahabatan. Oke. Lalu pada saat kita berjalan-jalan, terjadi sesuatu di jalanan itu. Yang terjadi adalah bahwa di jalanan itu basah. Jalanannya basah, bukan mobilnya. Kenapa bisa basah? Karena yang menyebabkan becek adalah Air. airnya datang dari hujan. Betul. Kenapa susah sekali jawab hujan? Susah sekali. Dan hari kita harus turun. Oke? Maka Anda dan saya akan mengambil barang-barang dari mobil untuk melindungi kita dari hujan tersebut. Mengerti maksud saya? Gunakan mikrofonnya, mengerti maksud saya? Oke. Dan di antara 3 kado ini, saya memiliki barang yang nanti akan kita ambil. 1 tidak akan kita pakai. Jadi 1 akan kita eliminasi. Mengerti maksud saya? Oke. Lihat, ada warna merah, ada warna hijau, ada warna kuning. Kalau seandainya saya meminta Anda untuk memilih 1, mungkin warna merah yang terdekat di sini saya ingin Anda untuk ambil. Jadi saya memanipulasi pikiran kamu untuk menunjuk warna merah karena saya taruh di sini. Atau mungkin warna hijau yang ada di depan di sini, karena saya taruhnya jauh dari kamu, kamu berpikir bahwa harusnya saya ambil yang jauh lalu kamu memilih warna hijau. Atau mungkin karena warna kuning di sini sama dengan kapal-kapalan saya, kamu berpikir bahwa mudah saja untuk mengambil warna yang sama. Jadi jangan terpengaruh oleh warnanya, jangan terpengaruh oleh kata-kata saya. Ingat bahwa kita akan mengeliminasi 1 dari 3 ini. Karena kita cuma butuh 2. Oke? Jadi nanti kita akan eliminasi 1 dari 3 ini. Sekarang jangan berpikir apapun, sebutkan 1 warna. Cepat. Apa cepat? Hijau. Hah? Hijau. Hijau. Dan mungkin kamu mengatakan hijau karena kita akan mengeliminasi yang hijau dan mungkin karena sudah saya tulis di sini. Oke? Berarti sekarang tinggal 2. Betul? Berarti sekarang tinggal 2 yaitu warna merah dan warna kuning. Jangan diambil warna merah karena itu dekat dengan kamu. Jangan diambil warna kuning karena kamu berpikir warnanya sama dengan kapal-kapalan ini. Tapi kamu pikirkan saja. Sekarang permainan pertama tadi adalah mengeliminasi 1. Betul? Dan kamu sudah eliminasi warna hijau. Ya, jadi saya tidak akan merubah kata-kata saya. Ya, sekarang begini. Yang mana yang untuk kamu Merah. belum selesai. Oke? Belum selesai. Yang mana yang untuk kamu, lalu yang mana yang untuk saya? Belum selesai. Karena nanti apa yang ada di sini adalah untuk kamu juga. Ngerti maksud saya? Yang ada di sini nanti menjadi milik kamu. Oke? Dan itu isinya sangat amat penting sekali buat kamu nanti. Oke? Sekarang, yang mana yang untuk kamu, yang mana yang untuk saya? Merah untuk Anda Merah untuk saya, dan kuning. kamu. Hari. Oke, hari kuning, saya merah. Apakah kamu mau menukar hadiah kamu dengan saya punya? Enggak. Tidak. Yakin? Yakin. Tidak mau tukar. Tidak. Warna merah biasanya isinya lebih baik daripada warna kuning. Dan mungkin kamu mengatakan tidak mau tukar karena memang saya tidak mau kamu tukar. Jadi mungkin kalau kamu tukar pilihan kamu dengan saya, kamu akan menggagalkan permainan ini. Tapi mungkin kalau kamu tukar kotaknya dengan saya, mungkin itu yang saya mau kamu untuk tukar. Jadi kamu mau tukar atau tidak? Karena pertukaran yang kamu lakukan akan membuat masa depan kita berubah. Mungkin saya mau kamu pilih warna kuning dan mungkin saya mau kamu tukar supaya kamu dapat warna merah. Jadi apapun yang akan kamu katakan sekarang menentukan prediksi saya di sana. Tukar. Oh, lebih berat. Apakah Ringan. kamu mau tukar lagi? Karena ini lebih ringan ternyata. Terserah, ini terakhir. Hah? Tukar deh, berat. Oke. Lebih ringan.
Mungkin isinya uang. Mungkin ini hanya handphone. batu. Mungkin handphone. Mungkin handphone, betul. Mau tukar apa tidak? Cepat, terakhir. 1, 2, 3. Tukar apa tidak? Tidak. Yakin? Yakin. Yakin? Yakin. Tidak mau tukar. Tidak. Prediksi. Saya akan memilih payung untuk melindungi dari hujan. Anda akan memilih jas hujan untuk melindungi dari hujan juga. Dan sisanya adalah untuk melindungi kendaraan Anda. Terima kasih Hari. Dan terima kasih untuk menukar-nukarnya. Tepuk tangan untuk Hari. Jangan kemana-mana terus. The Master. Kekuatan pikiran dari kandidat yang satu ini sering mengundang decak kagum. Tantangan-tantangan terus dihadapinya dan terus dilaluinya untuk menjadi The Master. Sekali lagi pemirsa, kita beri tepuk tangan untuk Joe Sandi. Baik. Untuk beberapa kepercayaan atau aliran tertentu, mereka meyakini bahwa di tanggal ini, kalau Anda melihat kalender Anda yang bertepatan di hari ini, itu disebut dengan The Friday the 13th. Yang konon katanya, di tanggal dan hari yang bertepatan seperti ini, biasanya spirit-spirit dengan segala kekuatan itu berkumpul. Dan bagi siapa saja yang bisa menggunakan kekuatan itu, dia akan memiliki kekuatan yang jauh melebihi kekuatan manusia manapun juga. Dan pada umumnya, kekuatan tersebut tidak dipegang sendiri, tapi melalui sebuah media. Melalui sebuah media yang biasanya orang memakai atau menyimpannya. Di tangan saya, seperti Anda lihat, ada sebuah media yang sangat unik. Dan saya sudah melakukan sebuah teleportasi dari segala kekuatan yang ada